Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia, sanuko dimulakun nasyroh al-khobar waki bimadidatul Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madidatul Bekasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, Muhammad Farid Pasa dan Lutfia Sugiharto terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah PCM Jatiasi dan Ketua Pimpinan Cabang Aisyah PCA Jatiasi periode 2022-2027 pada musyawarah cabang atau muscap yang digelar di ruang serbaguna Masjid Jamiatul Ummah dan SDIT Al-Muzammil Jatimekar, Jatiasi, Kota Bekasi. Skopenya meliputi wilayah Kecamatan Jatiasi. Dalam periode 2022-2027, antara lain akan melakukan pertama, dalam bidang keagamaan, membentuk Korps Mubalik Muhammadiyah guna mewarnai syiar dakwah berkemajuan. Kedua, dalam bidang pendidikan, akan mendirikan lembaga pendidikan PAUD, TK ABA, dan lain-lain. Ketiga, dalam bidang kesehatan, bersama PCA Jatiasi akan melanjutkan kolaborasi dengan PCA Pondok Gede dalam meningkatkan peran dan pelayanan klinik Aisyah yang sudah ada di Kampung Pamahan, Kelurahan Jatimekar. Keempat, dalam bidang ekonomi akan membentuk Koperasi Muhammadiyah Jatiasi. Kelima, dalam bidang sosial akan istiqomah melakukan kegiatan yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Jatiasi. Sementara Ketua PCA Jatiasi, Lutfia Sugiharto, menyatakan dalam periode 2022-2027, ke depan PCA Jatiasi berkeinginan dapat maju dalam segala bidang, termasuk mampu mempunyai amal-amal usaha yang memungkinkan lebih banyak amal dan kegiatan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, pemasukan kas PCA Jatiasi nanti diharapkan jangan hanya mengandalkan dari donatur dan uang kas saja. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Nahas menimpa Ahmad Zaini, 72 tahun. Lanjut usia atau lansia tersebut meninggal dunia usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Cempaka Raya, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Anak korban Fitriana Zaini, 36 tahun, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, ketika orang tuanya hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Saat kejadian, kata Fitriana, adiknya yang tinggal bersama sang ayah sempat mendengar suara benturan keras, namun tak menghiraukannya. Tak berselang lama, datang tamu ke rumahnya mengabarkan ada peristiwa kecelakaan dan korban tergeletak yang jaraknya hanya 100 meter dari TKP. Sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, korban sampai di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan langsung mendapat penanganan medis. Namun, 1 jam setelahnya dokter menyatakan bahwa korban tak dapat tertolong. Fitriana mengaku, saat ini pihak keluarga belum membuat laporan untuk pengutusan pelaku tabrak lari yang menewaskan sang ayah, sebab pihaknya masih harus mengurusi beberapa hal lain terkait korban. Kendati demikian, ke depan ia dan keluarga berencana membuat laporan ke polisi untuk mengusut pelaku tabrak lari tersebut. Kanit Lantas Polsek Pondok Gede Ibtu Parlit mengatakan terkait kasus tabrak lari tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 tingkat Kabupaten Bekasi 2023 di Plaza Pemda Cikarang Pusat, Jumat 10 November. Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengingatkan masyarakat untuk merenungkan kembali jasa para pahlawan. Menurutnya, bangsa yang besar adalah yang tahu menghargai pengorbanan para pahlawannya. Ia juga menekankan warisan nilai-nilai seperti rela berkorban, ikhlas, dan semangat pantang menyerah yang dimiliki oleh para pahlawan. Kemudian,
Dhani juga berpesan kepada seluruh yang hadir serta generasi muda untuk dapat menumbuhkan semangat juang sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Guna melanjutkan semangat kemerdekaan, momentum Hari Pahlawan juga dijadikan tempat untuk mengevaluasi diri apakah telah mewariskan nilai tersebut dan menjalankan sesuai dengan harapan para pahlawan. Dhani memberikan pesan kepada generasi muda agar memaksimalkan potensi di berbagai bidang untuk mewujudkan nilai-nilai pahlawan dan menjadi pahlawan versi diri masing-masing. Menurutnya, menjadi pahlawan tak hanya sebatas mengangkat senjata, melainkan juga melibatkan perjuangan melawan kebodohan, kemiskinan, dan komitmen untuk berjuang keras. Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan simbolis pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya, penyerahan bantuan sembako kepada veteran Republik Indonesia, serta penyerahan piala juara terbaik 2 kategori kampanye komunikasi publik anugerah media humas dari Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi kepada PJ Bupati Bekasi, yang kemudian dilanjutkan dengan mengenang jasa pahlawan Kiai Haji Nur Ali. Berita selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPPP membuka layanan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Siap bakalan makin asik. Yang varian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Rumah makan Sunda ini terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPPP membuka layanan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Layanan kesehatan hewan dilaksanakan bersama dengan Car Free Day pada akhir pekan. Petugas melayani warga yang membawa hewan kesayangan mereka, baik untuk divaksin maupun pemeriksaan kesehatan. Kemarin, petugas melayani vaksinasi kepada 22 hewan peliharaan, serta pengobatan kepada 6 ekor kucing milik masyarakat. Vaksinasi dan pengobatan hewan akhir pekan kemarin dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Cipta Puspa dan Satwa Nasional. Layanan vaksinasi dan pengobatan hewan tidak dilaksanakan setiap akhir pekan, minimal 1 kali dalam 1 bulan. Pada waktu-waktu yang lain, masyarakat dapat membawa hewan peliharaan mereka ke klinik hewan milik pemerintah Kota Bekasi di kawasan Bekasi Utara. Vaksinasi ini dilakukan untuk memastikan hewan di Kota Bekasi tidak terinfeksi rabies. Hingga saat ini dipastikan kasus rabies di Kota Bekasi 0 kasus. Sekedar diketahui, penyakit rabies belakangan menjadi perhatian setelah muncul beberapa kasus. Bahkan, warga yang terinfeksi rabies sampai meninggal dunia. Akhir-akhir ini gigitan anjing yang terinfeksi rabies menyebabkan 9 orang meninggal dunia di Kabupaten Timur Tengah Selatan.
Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 bulan terakhir. Mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Radar Bekasi. Pemirsa, kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 meminta satuan pendidikan untuk meningkatkan keamanan di sekolah. Permintaan ini disampaikan menyusul terjadinya pembobolan di SMKN 9 Kota Bekasi yang mengakibatkan hilangnya beberapa fasilitas sekolah dan barang inventaris milik negara. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Imade Supriyatna, menyampaikan bahwa terkait keamanan atau penjaga sekolah, pihak Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk membayar honor satpam. Namun, sebaiknya setiap satuan pendidikan harus mengusulkan jumlah kebutuhan honor satpam yang sesuai dengan luas dan lingkungan sekolah untuk menjaga keamanannya. Jika lingkungan sekolah dianggap cukup luas dan rawan, satuan pendidikan dapat mengajukan 3 hingga 5 orang satpam untuk menjaga sekolah secara bergantian. Dikatakan bahwa selain anggaran untuk honor satpam, dana untuk office boy juga telah tersedia dalam bantuan operasional pendidikan daerah. Ia menambahkan bahwa pihak sekolah tidak boleh mengabaikan keamanan lingkungannya. Ia juga mengimbau satuan pendidikan untuk menempatkan aset negara pada ruang dan gedung yang berada dalam pengawasan keamanan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sementara ini terdapat 28 sekolah baik tingkat SMA maupun SMK kota maupun Kabupaten Bekasi belum memiliki pagar sebagai fasilitas keamanan. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City News, actual and up to date. I'm Tiffany Hediramawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.